Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bidzillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang sangat besar. Kami wariskan kepada mereka kitab, yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Tetapi ketika Al-Quran sampai kepada mereka, mereka terbelah menjadi 3 macam kelompok manusia. Ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang mereka terlebih dahulu berbuat kebaikan. Yang demikian itu merupakan karunia yang sangat besar. Kalau kita sejenak memandang ayat ini, bahwa ketika Al-Quran ini turun kepada kehidupan manusia, jadi manusia kemudian terbagi menjadi 3 kelompok besar, ya. Ada 3 kelompok manusia ketika mereka mendapatkan warisan berupa Al-Quran. Di sini aurasna, kami wariskan Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran ini turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu baginda Nabi nggak akan mungkin hidup untuk selamanya. Maka kemudian ketika baginda Rasulullah wafat, Al-Quran ini diwariskan kepada umatnya, yakni kita semua. Itu aurasnal kitab, kami wariskan untuk mereka kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di zaman kita sekarang ini merupakan warisan yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwariskan kepada kita untuk kita pegang, untuk kita amalkan, untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Di mana kita tentu dalam menjalani hidup ini harus bersumber dari Al-Quran, ya, semua nasihat dari Al-Quran. Nasihat yang kita terima, nasihat yang kita pelajari, nasihat yang kita telaah, yang kita analisa, itu menjadi sebuah pedoman hidup kita. Sebab itu Al-Quran sebagai warisan, dan kita sebagai ahli waris penerima Al-Quran ini harus menempatkan sikap dengan sebaik-baiknya sikap menghadapi Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Al-Quran diberikan kepada manusia, manusia terbelah menjadi 3 bagian. Faminhum dzalimun li nafsihi. Pertama, ada di antara mereka ketika dia menghadapi Al-Quran, mereka zalim pada diri mereka sendiri. Mereka menzalimi, dzalimun li nafsihi. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Diberikan Al-Quran tapi mereka menzolimi mereka. Artinya bahwa seluruh konsepsi Al-Quran yang Allah turunkan ini pedoman untuk manusia. Dijelaskan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini ma'ruf, ini munkar. Al-Quran menjelaskan semua itu agar manusia tidak buta hidupnya, agar manusia hidupnya terarah, agar manusia hidupnya memiliki tujuan yang jelas,
Al-Quran menuntun mereka. Tetapi mereka kemudian zalimun li nafsih, menzalimi mereka. Menzalimi mereka itu artinya mereka tidak menghiraukan. Mereka tahu bahwa ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Mereka tahu dan paham. Itu bersumber dari Al-Quran. Cuma mereka mungkin belaga enggak tahu. Mereka mungkin belaga enggak ngerti. Sehingga seluruh konsepsi Al-Quran dia tolak. Gitu. Dengan alasan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian Allah mengazab mereka, Allah menghukum mereka. Jadi mereka menzolimi diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa seluruh ajaran Al-Quran itu benar. Mereka sadar. Mereka tahu seluruh konsepsi Al-Quran itu adalah hak. Mereka paham. Tetapi kemudian karena nafsu yang sudah menguasai diri mereka, akhirnya mereka pun lebih mementingkan akal mereka. Mereka mementingkan intelektual mereka. Mereka mendewa-dewakan kecerdasan mereka. Yang kemudian menempatkan Al-Quran di bawah akal mereka, di bawah otak mereka. Mereka beralasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sudah tidak relevan lagi. Ini kan turun di zaman baginda Rasul, di zaman onta. Ya. Mana mungkin kitab yang turun di zaman onta masih relevan di zaman yang sudah canggih teknologinya. Ini namanya orang meragukan Al-Quran. Al-Quran dari semenjak turunnya sampai detik ini sanggup menjawab semua tantangan zaman. Jangan pernah kita ragu dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah kenal yang namanya kadaluarsa. Expired. Al-Quran selalu berlaku dan terus berlaku sampai datangnya hari kiamat. Ada orang yang kemudian mereka mendewa-dewakan akal mereka. Mendewakan ilmu pengetahuan mereka. Sehingga menganggap Al-Quran adalah ajaran orang-orang terdahulu. Ini orang menzolimi mereka diri sendiri ya. Mereka sebenarnya yakin bahwa Al-Quran itu benar. Cuma mereka ragu-ragu. Apa iya sih Al-Quran masih relevan dengan di zaman sekarang? Akhirnya semua ajaran Al-Quran ditinggalkan. Semua pedoman Al-Quran diabaikan. Semua nasihat Al-Quran dikesampingkan. Jadi mereka kemudian mendapatkan azab dan hukuman dari Allah karena mereka sudah menzolimi diri mereka sendiri. Saya yakin ketika ada orang yang mohon maaf ya menenggak minuman keras, kalau ditanya mereka tahu kok mabuk itu haram hukumnya kata Al-Quran. Ketika ada orang main judi ditanya apa hukum judi, mereka tahu itu haram kata Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang tahu bahwa itu halal, bahwa itu haram, itu batil, masih melakukan juga, itu artinya mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ya. Orang yang bertahun-tahun bahkan seumur hidup gemar menenggak minuman keras, mereka secara batin paham bahwa Al-Quran melarangnya. Cuma nafsu mereka sudah merajainya, nafsu sudah menjadi penguasa dalam pribadinya sehingga Al-Quran dikesampingkan. Zalimul li nafsih, mereka menzolimi diri mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang kedua wa minhum muqtasidun. Ada juga di antara mereka ketika diberikan Al-Quran mereka 50-50, pertengahan itu. Zolim tidak, melakukan kebaikan juga tidak. Meninggalkan Al-Quran tidak, mengamalkan Al-Quran pun tidak. Ini kelompok pertengahan dia, 50-50. Kadang dia mengambil Al-Quran, kadang dia meninggalkan Al-Quran. Kadang Al-Quran dijadikan sebagai imam dalam kehidupannya. Kadang Al-Quran dipaksanya demi kepentingan pribadinya. Ini 50-50. Orang yang pertengahan. Orang yang kadang-kadang maksiat jalan, ibadah jalannya seperti ini. Orang yang kadang-kadang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tapi juga kadang-kadang dia meninggalkan Al-Quran. Kadang dia percaya, kadang juga nggak percaya. Jadi imannya itu tergantung situasi dan kondisi. Ini kelompok yang kurang bagus ya, 50-50 ini.
Ya, mereka ini kelompok yang mencampur adukan kadang dengan yang halal yang batil dicampur adukan. Mereka terkadang berbuat kebaikan, kadang juga mereka berbuat kejahatan. Kadang mereka durhaka kepada Allah, terkadang mereka juga taat kepada Allah. Ya, walaupun kita menyadari bahwa iman kita fluktuatif ya. Iman kita terkadang sering naik turun. Pasang surut itulah iman manusia. Kalau di tempat ibadah kita di masjid, iman kita naik. Ya. Keluar dari masjid kita berkumpul di tengah-tengah masyarakat pergaulan manusia, iman kita goyah lagi. Di tengah-tengah majelis ta'lim, iman kita meningkat bagus. Begitu selesai ta'lim, kita keluar kembali di tengah-tengah masyarakat, terkadang iman kita drop lagi. Itu iman kita sebagai orang-orang awam. Tapi paling tidak kalau iman kita sering fluktuatif, jangan sampai iman kita terus drastis turun. Ya. Minimalnya itu pertengahannya stagnan, stabil itu. Kalau umpama iman kita naik susah, minimalnya iman yang sudah stabil jangan turun ke bawah. Itu minimalnya ya. Kalau kemudian iman kita naik tidak turun ini berbahaya. Berbahaya kalau sampai kemudian ruh kita dicabut, kita wafat, kita mati dalam kondisi iman kita drop. Iman kita defisit misalkan, iman kita kosong, iman kita jatuh. Ini kan berbahaya. Bisa su'ul khotimah mati kita. Jadi kita beribadah siang dan malam dalam rangka menstabilkan iman. Syukur-syukur iman kita bisa naik. Kalau kemudian iman kita drop dan jatuh, minimal jangan sampai jatuh paling bawah ya. Jadi menjaga iman itu minimalnya stagnan, minimalnya kita stabil. Ya syukur-syukur tadi iman kita terus meningkat. Tetapi kan kita bukan nabi, bukan rasul ya. Nabi dan rasul iman mereka selalu meningkat. Iman mereka selalu naik grafiknya. Nabi, Rasul di bawah naungan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau iman kita kemudian naik, tempo-tempo kemudian turun, itulah kondisi iman kita. Naik, turun, tergantung lingkungan yang mewarnai kita. Tapi sekali lagi, setidaknya kalau iman kita naik agak sulit, iman kita naik itu agak berat, minimalnya iman kita tengah-tengah ya. Jangan sampai naik tidak bisa, turun malah gampang. Itu yang umum ya, iman kita ini. Naiknya susah, turunnya gampang. Ibadah malas ya. Ke masjid malas, sholat malas, puasa malas. Sementara kita terus berbuat kemaksiatan, kita bergelimangan dosa, ya iman kita turun. Nah, 50-50, muqtasid, ini orang-orang yang pertengahan ini, yang kadang-kadang hari itu dia berbuat maksiat, hari itu juga dia beribadah. Hari itu dia taat kepada Allah, hari itu juga dia maksiat kepada Allah. Ya. Ya, minimalnya iman kita stabil, jangan sampai kita termasuk kelompok yang semuanya kita lakukan. Ya. Jadi perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah juga kita kerjakan. Kan dalam kehidupan kita tuh ada berbagai kelompok manusia ya. Ada orang yang tahu perintah, tahu larangan. Nah, ini luar biasa. Kelompok manusia yang dia tahu perintah dan juga tahu larangan. Perintah dia tahu, dia laksanakan. Larangan dia tahu, dia tinggalkan. Ini kelompok istibas ini. Kelompok yang orang yang bertakwa. Ya. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Ini is the best, orang yang berkepribadian mantap ya. Yang kedua ada orang yang tahu perintah, tapi tidak tahu larangan. Akhirnya semua dikerjakan, perintah dia kerjakan, larangan juga dia kerjakan. Perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan. Ya. Tahu perintah tapi nggak tahu larangan, ini bahaya. Ya. Ini berbahaya. Jangan sampai kemudian perintah ini akan tersalib dengan larangan yang dia kerjakan.
Yang ketiga, ya, tahu larangan tapi nggak tahu perintah. Larangan dia tinggalkan tapi perintah nggak dikerjakan. Dia judi tidak, mabok tidak, suka zina tidak, suka nyuri tidak, suka ibadah tidak, suka sholat tidak, suka puasa tidak. Nah ini larangan tahu, perintah tidak tahu. Ini kacau yang seperti ini. Yang paling parah yang keempat ini. Perintah tidak tahu, larangan tidak tahu. Ada semua ditinggalkan. Perintah tidak tahu, larangan tidak tahu. Semua ditinggalkan. Ini kelompok binatang. Ini kelompok binatang. Mereka binatang gak punya akal dan pikiran ya. Perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu yang binatang. Kita sebagai manusia yang berakal ya, harus tahu bahwa kita diperintah dan kita juga dilarang. Ada perbuatan yang diperintah, ada perbuatan yang dilarang. Ada perbuatan yang bisa mengarah kepada kebaikan, ada perbuatan yang bisa mengarah kepada keburukan. Itulah kita butuh hadirnya Al-Quran. Itulah pentingnya kita agama. Agar kita punya arah di hidup ini. Agar kita jangan tersesat hidup ini. Supaya kita tidak seperti hewan yang hidupnya gelap. Diberikan Al-Quran agar kita bisa tahu perintah dan juga tahu larangan. Al-Quran memberikan pedoman tentang itu. Hai manusia, ini perintah kau kerjakan. Hai manusia, ini larangan Allah kau tinggalkan. Al-Quran. Inilah pentingnya kita beragama. Kita dekat dengan ulama. Ya. Kita harus dekat dengan para alim, para kiai yang mereka memberikan nasihat kepada kita tentang agama ini. Jadi yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ada sebagian mereka yang ketika diberikan Al-Quran, mereka pertengahan. Kadang mereka melaksanakan perintah Al-Quran, kadang mereka juga meninggalkan perintah Al-Quran. Kadang mereka menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, namun tempo-tempo mereka juga memaksa Al-Quran untuk mengikuti kemauan nafsunya. Di 50-50, kadang menjadi orang yang baik, kadang menjadi orang yang tidak baik. Yang ketiga kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairi biiznillah. Ada juga sebagian mereka ketika diwariskan Al-Quran ini, mereka fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berlomba berbuat kebaikan atas izin Allah. Ya, ini kelompok terbaik. Kalau yang pertama tadi, kelompok yang sama sekali menolak tuh. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Mereka menolak Al-Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran. Walaupun mereka meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Mereka yakin Al-Quran itu hak. Tapi mereka merasa bahwa akal mereka lebih relevan daripada Al-Quran. Ilmu mereka merasa lebih tinggi daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran cenderung ditinggalkan, yang dipergunakan adalah akal mereka. Itu namanya zalimul linafsih. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Yang kedua masih mending, ya, pertengahan. Tidak menzolimi diri sendiri, tapi mereka pertengahan. Tapi ada kalanya mereka mengambil Al-Quran. Dan yang terbaik adalah kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka juga ada yang ketika mendapatkan Al-Quran, diwariskan Al-Quran kepadanya, mereka sabiqum bil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kelompok yang bagus. Mereka tahu Al-Quran menyatakan ini halal, ini haram. Dan mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk terus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berlomba ketika musabaqah tilawatil Quran, tapi juga berlomba dalam musabaqah pengamalan Al-Quran. Jadi kita ketika mengadakan MTQ ya, musabaqah tilawatil Quran, ini bagus. Bagus sekali ya. Untuk mencetak para qori, para pecinta Al-Quran, itu bagus. Ya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ.
Yang terbaik adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran setelah kita menjadi juara MTQ. Ya, apa artinya kita menjadi orang yang terkenal? Kita sebagai qori yang luar biasa, suara kita hebat luar biasa. Juara 1 MTQ tingkat dunia umpama. Tapi seluruh Al-Quran nggak dia amalkan. Dia tidak mau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Ya. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu penting. Tapi musabaqah amal Al-Quran juga lebih penting. Ya. Berlomba-lomba dalam mengamalkan Al-Quran. Sebab kalau kita terjebak kepada persaingan dalam MTQ, itu biasanya yang dicari adalah kejuaraan. Yang dicari adalah kemenangan. Yang dicari adalah piala. Setelah itu selesai. Gitu. Karena mereka tujuannya adalah mencari kemenangan. Mengharumkan daerahnya, mengharumkan tempat tinggalnya, mengharumkan kampungnya, bahkan mengharumkan negaranya. Kalau sampai di situ berhenti, ya manfaatnya kurang. Nah, kemudian berkelanjutan setelah kita memenangkan musabaqah tilawatil Quran, kita juga berusaha untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terpenting. Yang terpenting. Ya. Jadi setelah kita rajin membaca Al-Quran, ya, kita satu hari menghabiskan 1 juz, alhamdulillah. Kita khotam dalam setengah bulan sekali, alhamdulillah. Dalam 1 bulan kita bisa mengkhotamkan 2 kali, alhamdulillah. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapapun yang suka membacanya. Al-Quran akan memberikan pertolongan, pembelaan di akhirat bagi siapa yang suka membacanya. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya. Tetapi kalau Al-Quran kita beli, kita simpan di rak, kita simpan di meja, kita simpan di lemari, tanpa kita berusaha untuk membuka dan membacanya, maka Al-Quran tidak akan memberikan keberkahan hidup, dan Al-Quran tidak akan bisa memberikan syafaat. Tetapi kalau kita memiliki Al-Quran, kita gemar baca Al-Quran, minimalnya 1 hari ada waktu-waktu yang kita baca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini bisa menjadi pemberi syafaat dalam kehidupan nanti di alam akhirat.